Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id, fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, tentunya di masjid, dan juga diberikan kemudahan untuk bisa duduk sejenak dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala, niat beriktikaf di masjid yang mulia ini, dan niat kita mentadabburi Al-Quranul Karim, firman-firman Allah, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan kita yang bisa memberatkan mizan timbangan kita tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, pembahasan kita akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur dari surat Al-Anfal, di mana sampai kita pada ayat ke-70 yang insyaallah kita akan bahas hingga ayat ke-71. Dua ayat ini kita akan mendapatkan suatu pembelajaran dan pelajaran penting, hikmah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan sesuatu yang kita korbankan demi Allah, sesuatu yang kita berikan, kita bayarkan kepada Allah dengan balasan yang jauh lebih besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan dalam pendapat di dunia, ada yang mengatakan dalam pendapat yaitu di akhirat. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-70 hingga 71 dari surat Al-Anfal. Semoga bacaan kita diberikan oleh Allah satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan
يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul katakanlah, liman fi aidikum, kepada orang yang ada di dalam tangan-tanganmu, dalam kekuasaanmu, minal asra, dari tawanan-tawanan tersebut, iya'lamillah, apabila Allah mengetahui, fi qulubikum, dalam hati-hati kalian, khairan, kebaikan, di mana di dalamnya ada iman dan keikhlasan, yu'tikum khaira, maka dia akan memberikan kepada kalian khairan, kebaikan pula, bahkan kebaikan yang lebih dari mimma ukhidha minkum, dari apa-apa yang kalian bayarkan, dari tebusan yang diambil dari kalian, wa yaghfir lakum, dan dia akan memberikan ampunan kepada kalian, wallahu, dan Allah ghafurun, itu maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Wa yuridu, dan jika mereka para tawanan itu menginginkan khianataka, pengkhianatan kepadamu wahai Muhammad, faqad khanu, maka sungguh mereka telah berkhianat Allah, kepada Allah, min qablu, dari sebelumnya. Fa amkana minhum, maka dia pun memberi kekuasaan padamu terhadap mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Ikhwatal iman jemaah sekalian, dua ayat ini menjadi lanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya, yang mana dalam kisah perang Badar setidaknya ada 70 orang yang tertawan dari para sodadidil Quraisy, khususnya dari pentolan dari para pemimpin orang-orang Quraisy. Satu di antaranya adalah paman Nabi Al-Abbas, di mana tatkala beliau tertawan dan dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diminta untuk menebus dirinya, dia berkata bahwasannya, aku ini loh sudah masuk Islam sebelumnya, sehingga aku ini tidak layak untuk tertawan lalu menebus diriku, karena aku sebenarnya sudah Islam. Ini kilah yang disampaikan oleh Abbas.
Namun Nabi menolak bahwasannya secara zahir kamu adalah tawanan, sehingga apa? Sehingga kamu wajib menebus dirimu, begitu juga saudara-saudaramu dan juga sekutu-sekutumu ini. Maka ada dalam riwayat paman Nabi mengatakan, Pak bagus pakai apa? Harta tidak ada gitu, nggak cukup ini harta. Akhirnya Nabi SAW diberikan ilham oleh Allah, diberikan wahyu pengetahuan oleh Allah, dan mengatakan mana dan untuk apa harta yang telah engkau simpan bersama Ummi Fadil. Maksudnya dulu sebelum berangkat perang, paman Nabi ini berpesan kepada istrinya, mewasiatkan dan memberikan suatu harta yang lumayan, di mana dia berpesan ini harta untuk jaga-jaga ya. Dan ketika berpesan itu hanya dia dan istrinya yang tahu, sehingga ketika Rasul SAW menyampaikan hal tersebut, dia pun beriman bahwasannya ini bukan orang sembarangan, bahwasannya pasti ini adalah pemberitahuan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Abbas ini beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namun demikian beliau tetap harus membayar. Begitu juga beliau pun membayar tebusan dari saudara-saudaranya, sehingga apa yang dikeluarkan itu tidaklah sedikit. Bahkan ada dalam tafsir itu disebutkan 20 uqiyah emas. Satu uqiyah itu sudah luar biasa, Pak. Kalau 20 dikeluarkan itu sangat luar biasa. Ada yang mengatakan 400 dirham tebusannya, bermacam-macam tebusan tawanan-tawanan itu. Dan memang dalam peperangan itu, ketika ada tawanan perang dan minta untuk ditebus, itu tergantung kebijakan dari pemimpin. Apakah ini nilainya sekian? Kalau ini adalah misalkan panglima perangnya yang tertawan, maka berhak untuk meminta tebusan yang lebih besar lagi. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini memberikan suatu pesan dan menurunkan satu ayat ini, dua ayat ini, khususnya ayat ke-70 ini terkait kasus atau kisah ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul liman fi aydikum minal asra, katakan kepada mereka yang tertawan dalam kekuasaanmu, iya'lamillah, bahwasannya Allah itu mengetahui, fi qulubikum, apa yang ada dalam hati kalian, khaira, apakah dia ini menyimpan iman, apakah dia ini menyimpan kemunafikan, maka yu'tikum khaira, jikalau engkau ini memberikan kebaikan itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan membayar apa yang harus dia bayar dalam tebusan ini, maka Allah akan memberikan ganti lebih besar daripada itu. Mimma ukhidha minkum, yaitu dari urusan harta tersebut. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan lebih baik di sini fid dunya, yaitu urusannya dalam dunia. Dalam pendapat lain fil akhirat, yaitu bahwasannya akan dibalas di akhirat. Karena kita dapatkan terkadang ada sahabat itu yang dulunya bergelimang harta, misalkan sahabat Mus'ab bin Umair, kaya raya beliau ini, namun setelah masuk Islam beliau meninggalkan fasilitas kekayaan dunianya itu dan dia habiskan dirinya untuk berjuang, berjihad dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zahirnya memang tidak tambah kaya setelah dia berislam,
Tetapi ini mencocoki pendapat yang mengatakan bahwasannya lebih baik yang Allah berikan itu adalah di akhirat, yaitu balasan akhirat. Dan kita tahu bahwasannya akhirat itu jauh lebih mulia bagi seorang mukmin dibandingkan dunia yang fana. Ikhwatul iman jemaah sekalian, diriwayatkan bahwasannya untuk menyokong satu pendapat yang mengatakan bahwasannya orang yang akan menerima hidayah dan dia ini masuk Islam kemudian meyakini dengan iman, Allah akan balas pengorbanannya itu lebih besar dibandingkan apa yang sudah dia korbankan di dunia. Khususnya dalam kasus paman Nabi ini, Abbas ini, bahwasanya dikatakan bahwasannya ketika Nabi SAW mendapatkan harta dari Bahrain, akhirnya pamannya ini datang. Dia mengatakan, maksudnya menyindir Nabi untuk meminta bagian dari harta yang banyak itu. Dan dia berkata, inni fadaitu nafsi wa fadaitu uqailan. Nabi, dulu kan saya pernah menebus diriku dan juga menebus Uqail, yaitu saudaranya. Lalu Nabi SAW memerintahkan, khudh, silakan kamu ambil harta ini, diberikan oleh Nabi. Akhirnya beliau ini mengambil dengan baju yang beliau pakai untuk wadah, ya. Sampai beliau ini saking banyaknya ngambil itu tidak bisa ngangkat, Pak. Itu emas, ya, bukan harta sembarangan. Bahkan beliau minta tolong, Nabi, tolong bantu angkatin, ya. Kata Nabi, oh, tidak usah, ambil semampumu, maka itu sudah cukup. Akhirnya beliau kurangi sampai dia ini bisa membawa harta tersebut. Dan di itu jumlahnya kalau dihitung itu lebih dari apa yang telah dia korbankan sebagai bentuk tebusan waktu itu, waktu dia tertawan, dan tebusan yang dia bayarkan untuk saudara-saudaranya. Itu sesuai dengan pendapat yang mengatakan apa? Bahwasannya orang yang mau berkorban, beriman kepada Allah, bahkan dalam imannya itu dia proses dalam beriman itu mengorbankan harta bendanya, maka Allah akan ganti sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik dibandingkan apa yang telah dia korbankan. Kalau dalam urusan akhirat, pasti itu, Pak, bahwasannya orang yang beriman kepada Allah, bahkan kita tahu bahwasannya para muhajirin yang meninggalkan hartanya, kemudian meninggalkan keluarganya yang pastinya itu tidak terbilang nilainya bagi dia, lalu dia tinggalkan hanya karena Allah, sehingga dikatakan dalam suatu hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, nanti sampai pada faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang niatnya hijrah itu hanya karena Allah, mencari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan pahalanya sesuai dengan niat yang dia lakukan dan dia bersamai dalam hatinya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bagaimana dengan kita tatkala kita ini membaca dan mentadabburi ayat ini, di mana para sahabat telah membuktikan, dan khususnya paman Nabi yaitu Al-Abbas ketika diberikan harta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia saking banyaknya harta yang diberikan itu tidak bisa dia membawanya. Setelah dia mendapatkan harta itu, dia mengatakan, ini lebih banyak dari apa yang sudah aku berikan dan aku tebuskan waktu itu, dan aku berharap yang lain, yaitu semoga Allah mengampuniku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di sini, yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni terhadap kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, ikhwatal iman,
bahwasannya kita harus yakin apa yang kita korbankan sebagai bukti dari keimanan pasti akan Allah ganti. Jangan sampai kita ini dalam mengeluarkan sesuatu khususnya dalam urusan harta menjadi berat karena kita menghitung, kalau saya kurangi, kalau saya keluarkan misalkan zakat atau kita keluarkan misalkan sedekah, lalu kita merasa ini akan mengurangi hartaku. Atau misalkan orang yang dia ini medit Pak dalam urusan hartanya, sampai sudah masuk derajat dia ini kaya, wajib menunaikan ibadah haji, tapi dia pun masih medit, tidak mau mengeluarkan hartanya, enggan mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kan urusan akhirat. Sampai-sampai diberikan oleh orang Madura berpesan itu, sudah, jangan kamu khawatir, nanti setelah kamu haji, walaupun dohir uangmu berkurang, maka Allah akan berikan rizki yang lebih banyak lagi, berlimpah harta itu, sama dengan ketika orang ini akan mengeluarkan zakat. Jangan sampai khawatir, jangan sampai kita ini melihat besaran zakatnya kemudian kita urung mengeluarkan zakat. Misalkan apa? Setelah dihitung-hitung ketemu zakatnya itu 25 juta. Kemudian dia melihat, wah eman juga ya 25 juta ini. Ini kan gaji sebulan misalkan. Atau ini lumayan besar ini. Kan saya yang bekerja, kemudian saya yang capek. Kenapa harus saya keluarkan untuk orang-orang yang tidak saya kenal gitu. Walaupun dia ini masuk dalam 8 asnaf. Ini khawdal iman, godaan setan itu begitu. Dan itu yang diantaranya menjangkiti yang disebut dengan hubud dunia itu. Bahkan terkadang orang untuk berkorban pun dia merasa berat. Padahal ketika dia ini membeli sesuatu yang harganya lebih dari nilai kurban yang dia keluarkan itu, dia tidak merasa berat. Ini yang disebut dengan orang lebih mengutamakan dunianya dibandingkan urusan akhiratnya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita harus memberikan keyakinan dalam hati kita. Setiap yang kita keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan berikan balasan yang jauh lebih baik, baik itu di dunia ataupun di akhirat, ataupun kalau kita tidak bisa merasakannya di dunia secara langsung, maka Allah akan balas pastinya di akhirat. Begitu juga ikhwatal iman, ketika kita memilih sesuatu langkah, di mana langkah ini secara zahir mungkin kita ini zahirnya adalah lebih sedikit kalau pilih ini dibandingkan kalau pilih jalan kesesatan ya. Misalkan panjenengan proyekan ya. Kalau ambil proyek ini hasil dunianya lebih besar, tapi di situ ada penipuan, kemudian ada korupsinya, kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu menjerumuskan kepada neraka. Namun ada proyek lain yang mana nilainya kecil tapi lebih barokah, lebih dijamin halalnya, bahkan terhindar dari hal-hal yang harus menipu, harus mengkorupsi dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau mengambil dari pelajaran hikmah dari ayat ke-70 ini, ambil yang sedikit yang jelas-jelas halal. Atau misalkan panjenengan ditawarkan pekerjaan, suatu pekerjaan ini gajinya jauh lebih besar, bahkan mungkin 3 kali lipat, tetapi sumbernya tidak jelas. Ada sumbernya yang haram, ada sumbernya yang syubhat, ada sumbernya yang halal. Namun yang ini, pekerjaan yang satu ini, yang lain betul gajinya tidak sebesar yang tadi, tetapi betul-betul sumbernya adalah jelas-jelas halal. Maka kalau kita ini mau mengambil suatu pelajaran dari ayat ke-70 di surat Al-Anfal ini, kita lebih baik memilih
yang dohirnya lebih sedikit, tapi untuk urusan akhiratnya pasti kita akan mendapatkan yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ikhwatal iman, misalkan panjenengan ada suatu pilihan-pilihan hidup ya, di mana pilihan hidup ini kalau mengambil A ini akan membawa keberkahan walaupun dohirnya adalah tidak banyak. Tetapi pilihan B ini dohirnya memang besar, namun resiko untuk menuju nerakanya Allah lebih besar lagi. Maka saran saya lebih baik mengambil yang A. Agar apa ikhwatal iman? Agar kita ini lebih belajar bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih belajar mencintai akhirat dibandingkan dunia yang fana. Kemudian berkaitan dengan kasus ini secara konteks ya, yaitu dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang yang dia itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya di ayat ke-71, wa iyuridu khiyanataka, jikalau mereka tawanan itu ingin berkhianatimu wahai Nabi Muhammad, jangan khawatir kata Allah, faqad khanu, maka sungguh mereka itu telah berkhianat sebelum itu, bahkan mereka berani mengkhianati Allah min qablu, sejak dahulu kala. Fa amkana minhum, maka dia memberi kekuasaan padamu terhadap mereka, di mana ada kasus dalam peperangan itu Pak, tawanan ini kemudian dibebaskan, lalu dia ikut perang lagi memerangi umat Islam itu. Bahkan prajurit itu mengenali wajah-wajahnya itu, dan dikatakan kepada pimpinannya, untuk kali kedua jangan dibebaskan pimpinan. Itu kemarin yang berperang untuk kedua kalinya itu adalah tawanan yang dulunya dibebaskan karena bentuk dari kerahmatan. Itu ikhwatal iman. Itu kasus pernah terjadi dalam peperangan antara umat Islam dan orang-orang yang non muslim pada saat itu. Maka di sini ditegaskan oleh Allah, andai saja dari tawanan itu ada yang menebus dirinya atau mungkin berjanji untuk tidak memerangi Islam lagi, kok ternyata setelah itu mereka pun memerangi kembali, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagimu untuk kembali mengalahkan dia. Dan ini ikhwatal iman adalah bentuk meyakinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Maha tahu terhadap tipu muslihat apa-apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Yang juga perlu kita garis bawahi di sini bahwasannya Allah dalam memanggil Rasulnya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memanggil dengan nama, tetapi memanggil dengan julukan, ya ayyuhan nabi. Ya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang dalam firman yang lain itu memanggil mereka dengan namanya, entah itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, atau Nabi Musa, Nabi Isa, menyebutkan namanya. Tapi untuk Nabi Muhammad, Allah memanggilnya dengan julukannya ya ayyuhan nabi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan keagungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad yang kelak tatkala kita mencintainya akan mendapatkan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti ketika kita menjadi umat Muhammad, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diakui nantinya menyebabkan kita ini didepak dari status umat ya. Misalkan kita ini membenci sunnahnya
Contoh dalam hal perkawinan atau pernikahan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa orang yang membenci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Nah, itu ikhwatal iman yang berbahaya. Atau mungkin kita ini dalam transaksi menjual sesuatu, kemudian membeli sesuatu, kemudian kita ini melakukan proses tipu-tipu, misalkan man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi, barang siapa orang yang menipu kemudian dia itu ya menyamarkan hal-hal yang harusnya ditampakkan sehingga orang yang bertransaksi dengan dia terkecoh, tertipu, maka kata Nabi, dia bukan dari umatku, bukan dari golonganku. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian, dan dengan dua ayat ini kita semakin mementingkan urusan akhirat kita dan tidak berat dalam mengambil keputusan yang mungkin keputusan itu menyebabkan kita ini secara zahir rugi dalam urusan dunia. Ya, misalkan tadi, wah ini kalau saya keluarkan zakat berkurang harta saya ini. Oh kalau saya beli sapi kurban ini harta tabungan saya yang selama ini akan berkurang. Itu gambaran dunianya. Tetapi kalau kita mau mengambil satu pelajaran dari apa yang sudah Allah sampaikan di surat Al-Anfal ayat ke-70 ini, di mana para tawanan perang itu membayar dengan tebusan yang bisa jadi bayaran itu mahal, tetapi Allah berikan setelah itu lebih dari apa yang mereka bayarkan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, maha pemurah dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan pada ayat ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa memiliki hati yang mementingkan urusan-urusan akhirat dibandingkan urusan-urusan dunia. Walaupun mungkin kita ini merasa berat, tapi dengan keyakinan dan penuh keimanan, Allah akan mengganti dan Allah akan memberikan yang terbaik dan lebih baik dari apa yang sudah kita keluarkan dan kita korbankan. Insya Allah kita akan mendapatkannya di dunia. Kalaupun tidak di dunia, maka kita akan pasti mendapatkannya di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ada pertanyaan Pak? Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau didiskusikan terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini, monggo. Sampun gitu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.